Warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Faisal Anwara di Pondasi Podcast yang jadi inspirasi. Nah, hari ini aku nggak bakal sendiri karena aku bakal ditemenin sama temen aku, Iqbal Ramadhani. Halo Kak Iqbal. Halo juga Kak Faisal. Oke, nah hari ini kita bakal bahas seputar dunia tauhid. Lebih spesifiknya apa nih Kak Iqbal? Oke, lebih spesifiknya yaitu menjaga keyakinan sikap beriman di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, agak berat banget tapi nggak apa-apa, bakal bermanfaat banget buat kita. Oke, langsung aja nih Kak Iqbal. Ngomongin soal tauhid, ngomongin soal beriman, apa sih definisi beriman itu sendiri? Definisi beriman sendiri itu pada dasarnya iman itu merupakan kepercayaan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kepada Tuhan kita, yaitu dalam agama Islam. Dan menurut Syekh Usaid bin Al-Auda juga menyebutkan bahwasanya iman merupakan keyakinan kita dalam hati, ucapan dan lisan serta perbuatan yang kita lakukan dalam keseharian kita untuk dapat menjalani kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Oke, berarti intinya beriman itu nggak cuma di lisan ya teman-teman, tapi juga bisa kita lihat dari perbuatan kita sehari-hari dan implementasi penggunaan anggota tubuh yang dikasih Allah ke kita. Bener ya Kak Iqbal ya? Benar sekali. Oke, ngomongin soal iman Kak Iqbal, ada nggak sih pengaruh iman? Oh ya pasti berpengaruh ya soalnya ke kehidupan kita. Tapi ada nggak sih penjelasan pengaruh iman ke kehidupan manusia itu sendiri? Oke, jadi pengaruh keimanan itu sendiri dalam kehidupan manusia bukan hanya sekedar kepercayaan dalam diri kita masing-masing saja, akan tetapi berada dalam hati dan diri kita masing-masing. Terutama kita dapat menjadi kekuatan ataupun kita untuk dapat menjadi dorongan dalam membentuk sikap ataupun perilaku dan tingkah laku kita dalam kehidupan masing-masing. Kembali lagi seperti dalam definisi yang tadi saya sudah sebutkan, bahwasannya dalam pengaruh iman sendiri ini ada 3, yaitu adanya lisan, perbuatan, serta tingkah laku dalam kehidupan kita. Oke, berarti iman itu menentukan kualitas diri setiap masing-masing manusia ya. Jadi semakin orang itu beriman, semakin terlihat, terpancar di perilakunya sehari-hari, di aktivitasnya yang dia lakukan setiap harinya gitu. Oke, tadi udah dikasih tahu di pengaruh iman ke kehidupan manusia ya Bal ya. Tapi ada nggak sih kalau misal seorang manusia itu nggak punya iman di dirinya itu gimana? Oke, jadi jika iman itu tidak tertumbuh atau tidak tertanam pada diri kita, maka kita tidak akan mempunyai ketidakbenaran seperti berlanjut kepada kualitas pada diri kita manusianya. Karena apabila kita tidak mempunyai keimanan, maka kita tidak akan mempunyai ketidakbenaran pada jalan yang lurus dalam kehidupan kita untuk menjadi kehidupan kita ini di dunia. Melainkan kita akan tersesat dan tidak akan mempunyai arah dalam menjalani kehidupan kita dalam beribadah maupun dalam melaksanakan amal-amal soleh di kehidupan kita. Oke, balik lagi kayak tadi ya. Jadi semakin orang itu nggak beriman, semakin kualitas dirinya tuh rendah dan semakin kemungkinan keburukan yang dilakukan juga tinggi ya, Iqbal ya. Oke, selanjutnya tadi udah dikasih tahu nih kalau misal orang nggak punya iman itu gimana? Ada nggak cara dari Allah, cara dari Rasul atau cara dari para ulama gitu? Gimana caranya kita itu tetap ada iman di dalam hati kita atau gimana cara menumbuhkan iman di dalam hati kita? Oke, tentunya ada ya pasti dalam segi ataupun cara agar untuk menumbuhkan iman ataupun menjaga keimanan kita dalam kehidupannya. Tentunya ada 2 cara dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, yaitu yang pertama ada cara ismali atau cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara global ataupun secara menyeluruh. Artinya kita di sini harus mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan kita secara sederhana saja tanpa adanya pemahaman yang mendalam. Artinya dalam hal ini Al-Quran sebagai sumber bagi ajaran Islam untuk dapat memberikan ajaran kepada kita umat manusia untuk dapat mempercayai adanya keyakinan kita terhadap Tuhan, yaitu dengan adanya zat-zat Allah Subhanahu wa Ta'ala baik yang Maha Esa maupun yang Maha Suci dan Maha Zat lainnya. Oke. Dan yang kedua ada juga nih Faisal, yaitu cara tafsiri atau cara beriman kepada Allah SWT dengan cara rinci. Artinya cara ini kita harus dapat mempercayai Allah SWT secara rinci dan wajib juga mempercayai sepenuh hati bahwa Allah SWT itu memiliki sifat-sifat yang berbeda dari sifat-sifat makhluknya, atau yang pernah kita pelajari yaitu sifat-sifat pada Asmaul Husna, yaitu dengan 99 asma Allah. Oke.
Berarti ini keren banget ya, Allah tuh kasih life hack, dua life hack. Yang pertama itu ijmali ya. Ini mungkin cara beriman untuk orang-orang awam ya, Bal ya. Jadi gimana caranya kita mengimani tapi dengan ilmu atau keilmuan kita tentang agama yang terbatas. Sedangkan untuk orang-orang yang notabene itu mengenyam pendidikan di pesantren atau lebih spesifiknya tuh ilmu agamanya dalam gitu ya, itu mereka pakai cara yang kedua, cara apa Bang? Tafsili gitu, lebih spesifik lagi. Oke, selanjutnya di sini saya juga akan menjelaskan ataupun saya akan menerangkan mengenai tentang firman dari Allah Subhanahu wa taala yang memiliki artinya, dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka ataupun orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu dan bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini akan menumbuh imannya dan mereka akan merasa gembira. Artinya dalam hal ini juga iman itu bertambah atau berkurang. Bertambah atau berkurangnya keimanan seseorang merupakan ciri pada jiwa manusia. Sebab jiwa manusia itu merupakan jiwa yang al-malakut atau yang tersembunyi dan rahasia, dengan anggota tubuh serta dengan segala perbuatan yang termaksud dalam surat Al-Mulk dan ataupun dalam kasat mata. Artinya dalam hal ini jiwa manusia itu merupakan jiwa yang rahasia, artinya jiwa yang hanya dimiliki atau diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini sebagai manusia kita harus dapat menerangkan jiwa keimanan kita dalam pada dasarannya kita, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis dan As-Sunnah pada Nabi Muhammad SAW sudah diajarkan. Oke, bener banget. Tadi itu aku sempat kepikiran mungkin ceramah-ceramahnya kayak Ustadz Adi Hidayat Iqbal, kenal ya? Itu ulama kita ya, ulama besar kita, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad. Emang benar sih, tadi kutipan kata Iqbal, iman itu bertambah kalau enggak berkurang. Bertambahnya jika kita melakukan kebaikan atau melakukan hal-hal yang bernilai pahala, dan berkurang itu karena kita melakukan dosa. Benar banget. Itu aku sempat kebesit aja. Lanjutnya apa nih, Bal? Oke, selanjutnya kita tidak bisa menyangkal sih bahwasannya keimanan itu merupakan inti dalam agama kita ataupun agama Islam. Terlebih lagi agama Islam itu merupakan agama yang besar atau agama yang besar di dunia ini yang sudah termasuk di global ya. Jadi dalam persoalan keimanan ini sangat penting, karena bukan hanya karena masalah keimanan saja, melainkan ada kaitannya dengan esensi ataupun eksistensi pada diri kita atau pada diri agama kita, yaitu agama Islam. Tetapi juga dalam perbincangan kita seperti ini terdapat namanya konsep untuk memandai atau titik awal dari mula sebuah pemikiran teologi dalam orang-orang Islam pada awalnya, yaitu dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4, yang artinya dialah Allah yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya dari segala sesuatu, dia tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada ada seorang pun yang setara dengan dia. Artinya Allah Subhanahu wa taala merupakan yang Maha Esa, artinya yang maha segalanya ataupun maha mengetahui ataupun maha zat lainnya. Artinya dalam hal ini kita sebagai manusia untuk dapat bergantung kepadanya dari segala hal apapun yang ada di dunia ini, untuk kita pasarkan kepada hanyalah kepada Allah, karena nantinya juga hidup ini hanya sementara dan tujuan kita pasti di akhirat ya. Tujuan kita hanya untuk menggapai dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi perlu diingat juga bahwasannya tadi kan kita sudah membahas dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4, yaitu tentang keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang mencakup keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan, dan keesaan pada beribadah dan lain-lainnya. Nah, jadi kita juga perlu mengingat sebagai remaja masa-masa sekarang juga bahwasannya orang kafir di dunia ini diberikan bantuan atau diberikan pertolongan, akan tetapi pertolongan yang dikasih kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sifatnya istiraj atau tipu daya Allah, dan Allah tidak meridhoi pada tipu daya tersebut atau pada hal yang sudah diberikan kenikmatannya pada orang-orang tersebut. Maka dalam hal ini semua orang kafir itu bukan hanya menjadi sadar, akan tetapi dia akan menjadi lebih semakin menjalani kenikmatannya, tetapi dengan kenikmatan yang tidak diridhoi dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, guys. Jadi kita juga dapat mengetahui bahwasannya Rasulullah itu mengajarkan keimanan secara totalitas ataupun dari hati.
lisan dan perbuatan yang sudah dijelaskan pada yang pertama tadi. Artinya dalam hal ini keyakinan ataupun kepercayaan kepada Allah SWT itu harus dibarengi dengan perbuatan-perbuatan amal soleh ataupun kesempatan dimanapun berada. Jadi artinya dimanapun kita berada itu harus dapat menjalankan perbuatan-perbuatan baik serta amal soleh yang harus kita jalani di sana. Jadi maka dalam hal ini seorang itu harus mampu mengintegrasikan ataupun menyelaraskan seluruh gerak kerja ataupun amal dalam perbuatannya, baik itu di saat dalam melakukan relasi dengan ketuhanannya ataupun hablum minallah dan relasi dengan kemanusiaannya atau hablum minannas. Secara istiqomah juga terciptanya jalinan relasional yang harmonis dan implikasinya kepada hamba dengan Tuhannya ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan mengenyam kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jadi itu kuncinya beriman dan menjaga keyakinan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk remaja-remaja yang sekarang ataupun umat muslim semuanya. Masya Allah, keren banget ya. Oke, teman-teman, mungkin aku sedikit simpulin nih penjelasan dari Iqbal. Jadi intinya dalam tauhid yang utama itu adalah beriman, dan cara beriman itu bukan dengan mengucap syahadat aja, tapi juga intinya bukan dari lisan aja, melainkan juga harus diterapkan di kehidupan sehari-hari, di perilaku kita sehari-hari, harus berbuat baik dan lain-lain. Dan Allah pun udah menjelaskan kalau misal cara beriman itu ada dua, yang pertama ijmali dan yang kedua tafsili. Dan yang terakhir Allah tuh ngasih tahu kalau misal di kehidupan kita yang sekarang ini di dunia, kita itu dikasih tahu kalau misal orang kafir pun diberikan kenikmatan ya Bal ya. Tapi kenikmatan itu tipu daya dari Allah supaya mereka itu nggak berpaling dari jalan kemaksiatan, tapi justru mereka terus ada di jalan kemaksiatan itu. Jadi itu yang dinamakan istidraj ya. Oke, gitu aja. Jadi teman-teman tetap semangat, jangan lupa implementasi iman itu di kehidupan sehari-hari. Jadi tetap terus beriman dengan cara berbuat kebaikan dan menjauhi larangan yang Allah larang gitu ya. Gitu aja mungkin dari kita ya Bal ya. Mungkin kita cukupkan pondasi edisi hari ini, pondasi podcast yang menjadi inspirasi. Saya Faizal Anwara dan Iqbal Ramadhani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.